Pemain pertama yang dikaitkan ialah pemain sayap kanan kelahiran Valladolid Ivan Alejo Peralta. Ya, sejak dilakukan program Revolusi Harimau Malaya, Federasi Sepak Bola Malaysia terus membidik beberapa pemain yang memperkuat klub-klub Eropa untuk dinaturalisasi agar dapat memperkuat timnas Malaysia. Langkah yang diambil adalah meniru strategi Indonesia yang menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Akan tetapi upaya federasi tetangga untuk mencari pemain yang memiliki garis keturunan Malaysia cukup sulit. Sebelumnya ada beberapa pemain yang pernah diklaim memiliki garis keturunan Malaysia, namun faktanya tidak seperti berita yang beredar. Demam untuk menaturalisasi pemain-pemain berkelas di Eropa, belumlah membuat fans tetangga kapok meskipun pernah ditolak. Salah satu media negara tetangga baru-baru ini dalam cuitan di media sosial yang meneruskan postingan di Wikipedia, mengatakan bahwa ada pemain Spanyol yang bernama Ivan Alejo Peralta, katanya akan mengenakan jersey Harimau Malaya, karena masih memiliki garis keturunan Malaysia. Pemain pertama yang dikaitkan ialah pemain sayap kanan kelahiran Valladolid Ivan Alejo Peralta. Boleh beraksi di pelbagai posisi sayap kiri dan kanan serta pertahanan kanan. Ivan Alejo mampu menambah saingan Arif Aiman dan Akyar Rashid serta mengisi kekosongan oleh Faisal Halim. Walaupun rekod gol dan assist Ivan Alejo tidaklah sehebat pemain sayap lain, dia telah merekod lebih 129 penampilan di La Liga. Karier pemain berusia 29 tahun itu banyak diluangkan di Spanyol dengan perpindahan ke Liga Cyprus sertai Apoel Nicosia pertama kali dia beraksi di luar negara kelahirannya. Bekas pemain utama Spanyol bawah 19 tahun ini juga merupakan lepasan skuad Akademi Atletico Madrid, merekodkan 14 gol dan 19 bantuan gol sepanjang kariernya di Spanyol. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh sang pemain sendiri. Pemain sayap klub Apoel Nicosia berusia 29 tahun tersebut mengatakan bahwa ia tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Jawaban Ivan Alejo ini sekaligus menutup spekulasi mengenai Alejo sebagai salah satu dari 8 pemain yang akan bergabung dalam Revolusi Harimau Malaya. Pernyataan itu juga mempermalukan oknum-oknum fans tetangga karena mengklaim orang lain sebagai pemain keturunan tanpa bukti yang jelas. Yang menariknya, Wikipedia juga sudah menghapus Malaysia dari data profil tentang Ivan Alejo. Media Malaysia Majority bahkan menampilkan tangkapan layar dari Wikipedia edisi bahasa Inggris yang menyatakan Alejo keturunan Malaysia. Namun hal itu kemudian diberitakan ulang bahwa Alejo bukan keturunan Malaysia dan tidak bersedia memperkuat timnas Malaysia. Sebelumnya di tahun 2024, satu negara seakan dikibulin oleh salah satu situs yang memperkenal beberapa pemain Eropa yang katanya ada garis keturunan Malaysia. Bagaimana tidak, satu persatu pemain-pemain di Eropa yang bergrade A, dan selama ini digadang-gadang sebagai pemain keturunan dari Malaysia, mulai menguak identitasnya, bahwa mereka bukan keturunan Malaysia, dan tidak ingin bermain untuk mewakili tim Harimau Malaya. Memang diketahui negara tetangga ini ingin mengikuti jejak Indonesia untuk melakukan naturalisasi pemain-pemain keturunan. Cara ini ditempuh sebagai bagian dari proyek Revolusi Harimau Malaya. Namun sayangnya satu negara ditipu oleh akun abal-abal yang selama ini mengupdate pemain-pemain keturunan yang katanya memiliki garis keturunan Malaysia. Tak sedikit yang terhipnotis dengan informasi-informasi dari akun tersebut. Ada media yang langsung mengupdate beritanya. Ada juga netizen yang mulai menyenggol Indonesia jika Malaysia menaturalisasi pemain-pemain berkelas. Namun angan-angan fans sebelah ini sirna setelah para pemain yang diincar mengkonfirmasi keaslian dirinya dan tidak ingin membela timnas tetangga ini. Sebuah akun dari warganet tetangga menulis unek-uneknya yang ditranslate sebagai berikut. 1 Malaysia dibodohi, 1 dunia Malaysia dipermalukan. Bayangkan, sebelum ini dalam setahun untuk menemukan pemain berkualitas saja susah. Tiba-tiba muncul akun yang hampir setiap hari upload pemain keturunan baru. Semua percaya termasuk akun page terkenal, surat kabar terkenal dan wartawan masyhur. Yang paling menyedihkan, komentar dalam grup tentang pemain dengan memasang bendera Malaysia pun bisa menjadi artikel yang viral berhari-hari. Penggemar kami terlalu haus dan cemburu melihat bagaimana jalan Indonesia mendapatkan pemain keturunan grade A dalam waktu yang cepat dan singkat. Pemain keturunan berkelas pun menyangkal. Josh Brownhill dan Kieran Dewsbury Hill secara resmi membantahnya. Setelah ini tidak akan ada lagi pemuja FR fitur talent fanatik, mereka hidup dalam harapan fantasi. Nah, setelah terkuak ke permukaan, ternyata banyak sekali pengikut dari akun yang menginformasikan pemain-pemain keturunan Malaysia ini. Dan yang mengherankan, katanya untuk berkomentar pada akun tersebut berbayar. Kalau kita lihat dalam page semuanya bola grup tuh, rata-rata cerita dalam minggu ni adalah cerita tentang FR Future Talents. Apa sebenarnya page ni dan apa yang menyebabkan orang trigger sangat dengan FR Future Talents ni? Kalau aku lihat
daripada penceritaan orang bahawasanya FR Future Talent ni merupakan satu page yang scouting pemain-pemain heritage, iaitu pemain warisan berdarah Malaysia. Jadi secara logiknya kita dapat lihat page ini membantulah skuad Harimau Melaya untuk scouting tim-tim player berdarah warisan Malaysia yang bermain di liga yang kompetitif di luar negara. Banyaklah nama-nama yang diperkenalkan situ. Contohnya macam yang baru-baru ni yang menyebabkan page itu turn off, orang kata, bila Josh Brownhill itu sendiri memberi kenyataan bahawa dia ni bukan orang Malaysia. Aduh. Tapi cerita ni bukan setakat ini sahaja yang menyebabkan orang trigger. Yang menyebabkan orang trigger, sebelum ini page itu telah membuat satu akses premium untuk dapatkan info ataupun maklumat secara pantas dan cepat daripada diorang dengan melanggan Telegram. Masuk dalam grup Telegram diorang tu, kena bayar RM15. Maksudnya korang akan jadi subscriber ataupun user yang premium. Dapat berita-berita cerita tentang pemain warisan yang ada di Malaysia. Cloud, tapi sekarang ni dah mula duit sebab dia dah buka Telegram berbayar. Untuk masuk nak tengok talent-talent yang dia nak suggestkan. RM10 ke apa dia cat saya tahu nampak. Wang haja. Aku pun antara user yang percaya juga dengan cerita daripada FR Future Talent ni. Aku baca lah, wow, macam menarik. Sebab kenapa kita ni percaya, kenapa aku boleh percaya? Sebab it gives us a hope. Harapan untuk Harimau Melaya bangkit semula. Itu antara punca. Sebab aku percaya, wow, tengok profile player dia pernah sebut Josh Brownhill, lepas tu Tavernier, adalah beberapa orang pemain warisan di luar negara yang bermain dekat liga yang kompetitif, dekat EPL and so on. Bayangkan kalau diorang ni main untuk Malaysia. Mana tak solid skuad Malaysia. Dan akhirnya masuk dalam bulan Disember hujung 2024 ni, lepas dah banyak subscriber and so on, page tu hilang. Tambahan lagi dengan kenyataan officially daripada Josh Brownhill, saya ni bukan orang Malaysia. So, mana perginya fakta ataupun orang kata hujah yang sebelum ni, diorang katakan memang dia ni tunggu nak confirm lagi, tunggu nak dapatkan IC lagi. Tapi rupa-rupanya bukan orang Malaysia yang tidak ada kaitan langsung dengan orang Malaysia. Aduh. Jadi kita rasa macam harapan kita nak lihat kebangkitan ni di-scam oleh page Future Talent ni. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Yang menjadi sedih dan pedihnya dalam kes ni, bukan sahaja kita ni kena scam dengan Future Talent tu, kita pula kena bahan dengan peminat bola sepak Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, ASEAN lah. Diorang troll lah rupa-rupanya harapan palsu. Sebab sebelum ni mungkin diorang takut jugalah. Tengok, wow, mantap juga pemain warisan Malaysia ni. Rupa-rupanya kena scam. Diorang pun gelak lah. Kita pun gelak juga, sedih juga, macam-macam lah yang kita rasa. Namun setelah heboh, ada warganet tetangga yang mengatakan bahwa akun tersebut adminnya adalah orang Indonesia. Nah, disinilah yang dapat kita katakan bahwa di saat gelagap, mulai menyalahkan orang lain. Sedangkan beberapa kali akun ini juga menganggap remeh timnas Indonesia. Padahal sudah ada beberapa warganetnya, bahkan pandit-pandit sepak bola negara tetangga yang mengatakan bahwa informasi pemain-pemain keturunan Malaysia ini adalah scam. Aku dah cakap, ambil ramai pemain-pemain keturunan Malaysia yang grade A+ top dari FR Future Talent, tak nak. Azwan, masalahnya banyak FR Future Talent tu menipu. Menipu Azwan. Scam. Menipu. Dia kata ni, dia pernah cakap ni, player daripada Chelsea tu apa? Dewsbury Hall. Tim Super Sport kita dah pergi check lah dengan Chelsea. Mana ada? Tak ada keturunan. Tapi kau heran lah, kalau ikan-ikan macam ni, menipu demi apa? Nak dapat apa? Cloud, sponsorship. Cloud. Dia pekerja cloud. Cloud boleh transfer jadi duit ke? Cloud, tapi sekarang ni dah mula duit. Sebab dia dah buka Telegram berbayar. Untuk masuk nak tengok talent-talent yang dia nak suggestkan. RM10 ke apa dia. Namun banyak pengikutnya yang membantah. Malah ada yang menyalahkan Federasi Sepak Bola negaranya yang lambat dalam menaturalisasi pemain-pemain yang sudah disodor oleh akun tersebut. Ada juga yang sudah membedah tentang kekuatan pasukan Harimau Malaya ke depan, dengan skema timnas Malaysia yang menakutkan negara-negara lain terutama di Asia Tenggara. Ya, sebelumnya beberapa pemain Eropa yang diincar telah menjelaskan statusnya, seperti Josh Brownhill, Iggy Hoban, Isaac Hayden,
Kiernan-Deus Burihol, Naim Garcia, Ethan Wheatley dan masih ada beberapa nama yang mengatakan mereka bukan keturunan Malaysia, dan bahkan ada yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Sehingga netizen tetangga ada yang mengatakan bahwa kini mereka yang dulunya pemuja-pemuja FR Future Talent sekarang diam 1000 bahasa, setelah beberapa pemain mengkonfirmasi asal-muasalnya. Sehingga di tahun 2024 kemarin, negara tetangga ini selain gagal dalam beberapa event internasional, hingga puncaknya di akhir tahun 2024, satu negara ini dikibulin oleh akun abal-abal tentang pemain-pemain keturunan Malaysia. Namun begitu banyak orang yang percaya dan terbuai, hingga rela merogoh kocek untuk memperoleh informasi tentang pemain-pemain tersebut. Akan tetapi meskipun demikian, ke depan katanya Famasi akan terus mencari pemain-pemain Eropa untuk membela timnas Malaysia, apalagi kualifikasi Piala Asia 2027 sudah di depan mata. Kemudian juga sudah tersiar kabar, bahwa ada 2 pemain yang kini bermain di Liga Domestik Malaysia yang akan dinaturalisasi. 2 pemain tersebut adalah Bergson da Silva asal Brazil dan Manuel Hidalgo asal Argentina yang santer dikabarkan akan dinaturalisasi untuk membela pasukan Harimau Malaya. Akan tetapi sesuai regulasi FIFA, mereka harus menunggu setahun lagi agar bisa menaturalisasi 2 pemain tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.